Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara melakukan penakaran pupuk NPK untuk tanaman-tanaman yang skala kecil di dalam polybag. Untuk pemupukan ini saya gunakan dua buah pupuk. Pertama untuk pupuk NPK, kemudian untuk pupuk MKP. Jadi untuk pemupukan ini sendiri saya gunakan NPK terlebih dahulu ya, karena usia tanam itu hanya sekitar 2 minggu ya, karena untuk 2 minggu ini tanaman belum melakukan pembuahan ya atau berkembang, jadi cukup gunakan NPK saja. Jadi apabila nanti tanaman sudah berumur hampir 3 minggu, otomatis akan mengeluarkan bunga. Contoh seperti tanaman saya ini menggunakan pupuk NPK juga, yaitu tanaman timun dan juga kacang. Nah, di sini kita akan melakukan pencampuran ya dengan air. Nanti kita juga akan tes menggunakan TDS meter berapa ppm yang sedang kita lakukan nantinya untuk pemupukan. Nah, di sini untuk pencampuran, sini saya menggunakan air dengan takaran 10 liter ya, 1 ember 10 liter. Nah, jadi untuk dalam 10 liter air ini kita gunakan 2 sendok makan saja ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini cukup ya. Cukup 2 sendok saja. Karena apa? Karena nantinya apabila terlalu banyak itu akan berlebihan menurut saya pribadi ya, karena juga saya sering melakukan penanaman pada tanaman saya. Alhamdulillah tanaman saya dapat tumbuh subur dan bagus. Nah, di sini kita lakukan pengadukan dulu agar nantinya pupuk ini cepat larut ya, merata. Karena untuk NPK sendiri ini merupakan pupuk yang larutnya agak lambat, nanti akan tersisa sedikit ya, sisa pupuk yang akan ada di dasar. Kita aduk terus. Nah, jangan lupa untuk kawan-kawan selalu melakukan ya perawatan terhadap tanaman. Contohnya seperti pemupukan ini. Untuk pemupukan ini sendiri pada tanaman yang punya saya ya dalam polybag itu saya lakukan pemupukan seminggu sekali ya, karena memang tanamannya skala kecil, tidak terlalu banyak, jadi kita tidak juga perlu melakukan banyak penggunaan pupuk NPK. Nah, untuk tanaman yang sudah hampir mengeluarkan bunga, biasanya saya akan mencampurkan pupuk ya NPK dengan MKV ya. Nah, ini adalah TDS meter, jadi kita akan coba mengukur berapa ppm yang terkandung di dalam air dengan 2 sendok makan tadi. Nah, ini ya dapat kawan-kawan lihat ya. Nah, ini dia kurang lebih 1100 ppm ya. Itu terbilang cukup ya, sedang, karena rata-rata tanaman, contoh ya, pengalaman saya juga karena saya mempunyai tanaman hidroponik juga, maksimal tanaman yang sudah besar, contoh seperti sawi dan sebagainya, ketika sudah berumur 3 minggu lebih, biasanya yang kita gunakan adalah takaran TDS meter itu adalah 1000 sampai 1200 ppm. Nah ya, ini adalah tanaman hidroponik saya. Nah, kenapa 1000 sampai 1200 ppm? Contoh untuk tanaman hidroponik, dia akan tetap berukuran seperti ini ya di bak nutrisi. 1000 sampai 1200 ppm itu akan tetap, karena tidak akan tercampur oleh air apapun. Contoh, tidak akan tercampur air hujan, dan angka biasanya tidak akan turun jauh. Nah, di sini kenapa kita buat langsung 1000 lebih ya ppm untuk tanaman yang di dalam polybag? Karena nantinya ketika kita mencurahkan ke dalam polybag, otomatis nanti air ukuran
ppm yang kita berikan pupuk ini akan bercampur dengan contoh air hujan, kemudian air siraman. Nah, dia akan menurun. Yang awalnya tadi 1100, kemudian sore kita siram air lagi, dia akan mengurangi ppm menjadi 800. Kemudian besoknya kita siram lagi, itu akan berturun lagi menjadi 600 dan seterusnya ya. Kenapa saya buatkan 1000 ppm? Agar nantinya tetap tanah pada tanaman itu mendapatkan nutrisi pada batang dan daun tanaman. Nah, langsung kita kocorkan ya ke dalam polybag. Nah, ini dia. Ini adalah tanaman mentimun saya. Kemudian pada bagian ujung yang polybag sana itu juga itu adalah bagian tanaman kacang saya. Nah, untuk penakaran ya, penakaran pada setiap polybag biasanya saya beri air kisaran 150 sampai 200 ml air ya per polybag. Karena dalam polybag dibilang juga polybagnya ini tidak terlalu besar ya, cukup untuk menampung pupuk dengan skala yang kecil itu. Nah, kurang lebih seperti ini, kita curahkan saja ya di sekitaran tanaman. Nah, saya sarankan dari pemupukan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Apabila kondisi cuacanya kering ya, lebih baik langsung dikocor seperti ini agar nantinya mudah larut. Nah, apabila pada musim hujan, saya sarankan cukup ditaburkan saja ya butiran NPK itu tadi, agar nantinya dia akan meleleh sendiri kemudian menyerap pada bagian tanah. Dan ini adalah proses penyiraman tanaman mentimun saya ya, yang sudah berumur sekitar 2 minggu ya, 2 minggu lebih. Ini alhamdulillah masih segar dan hijau, karena dalam kandungan NPK itu sudah lengkap ya. Itu ada nitrogen, kemudian fosfat dan kalium. Asal kawan-kawan rutin melakukan pemupukan, insya Allah tanaman kawan-kawan akan tumbuh subur. Kurang lebih seperti ini ya punya saya, daunnya besar, kemudian juga hijau. Pengalaman saya juga ya untuk pemupukan, apabila kawan-kawan langsung menggunakan MKV itu kurang bagus ya, karena akan menyebabkan daun nantinya bisa layu dan kuning. Kemudian lama-lama juga bisa membusuk. Tapi saya sarankan untuk awal tanaman ya, umur masih seminggu atau 2 minggu cukup menggunakan NPK. Kemudian untuk 3 minggu ke atas baru bisa kawan-kawan campurkan dengan takaran NPK-nya tadi 2 sendok makan, kemudian MKP cukup 1 sendok makan. Karena di MKP itu fosfatnya tinggi ya, hampir 60%. Jadi itu nantinya MKP itu akan membantu proses pembungaan juga pembuahan agar menjadi lebih bagus. Dan ini adalah tanaman kacang saya, kurang lebih sama umurnya, karena saya melakukan pembenihan penyemaian itu bersama-sama. Jadi untuk tumbuhnya juga hampir tinggi yang sama. Ini adalah kacang ya, kacang yang biasa kita tanam, yang saya beli di toko tani juga sama, tidak terlalu jauh beda. Cukup lakukan penyiraman juga sama ya, kurang lebih kisaran 150 sampai 200 ml. Karena nantinya apabila kita melakukan penyiraman, misalkan besok lagi, kadar ppm itu akan turun karena bercampur dengan air. Yang tadinya 1100 turun menjadi 900. Kemudian besoknya lagi kita siram lagi, itu turun lagi menjadi kisaran 600 sampai 1 minggu. Nah, mengapa saya sarankan seminggu sekali melakukan pemupukan? Karena agar nantinya tanaman itu akan terus mendapatkan nutrisi dari pupuk ini sendiri ya. Dan inilah cara yang saya lakukan ketika saya melakukan penanaman ya. Dan ini adalah pengalaman saya juga untuk bertanam, berbagi pada kawan-kawan ya, supaya nantinya kawan-kawan tidak
terlalu berlebihan memberikan pupuk pada tanaman. Nah, ini mungkin cukup sekian dari saya, video dari saya. Apabila ada yang ditanyakan silahkan komen ya, komen dan subscribe agar nantinya channel tetap berkembang dan berbagi pengalaman kepada kawan-kawan bagaimana merasakan ya bagaimana caranya melakukan perawatan pada tanaman. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.